Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian akidah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala yang beliau cantumkan dalam kitabnya Maqalatul Islamiyin dan dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada bab al-jumu'atu wal jama'atu khalfa kulli imamin muslimin. Salat Jumat dan salat berjamaah di belakang setiap pemimpin muslim. Kata Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala, wa yarawnal 'ida wal jama'ata khalfa kulli imamin barrin wa fajirin. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah berkata, dan para ulama ahli hadis, ulama salaf ahlu sunnah wal jamaah berpendapat bahwa salat id, idul fitri, idul adha, salat berjamaah di belakang setiap pemimpin yang baik dan yang fajir. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Bab ini berkaitan dengan akidah ahlus sunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Dan insya Allah akan ada lanjutan poin-poin yang lain setelah ini. Namun ini diantara salah satu bab sikap dan akidah Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin, yaitu melaksanakan sebagian ibadah di belakang pemimpin kaum muslimin. Namun perlu untuk kita murojaah sedikit
yang sering kita sampaikan dari ringkasan akidah salaf terhadap pemimpin kaum muslimin. Siapa yang bisa menyebut, ada berapa, dan sebutkan akidah dan sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin secara ringkas. Nah, tombol ngantuk. Nah, siapa yang bisa menyebutkan ada berapa sikap dan akidah Ahlussunnah ya terhadap pemimpin kaum muslimin, dan sebutkan secara ringkas. 6. Surah. Bismillah. Ini sudah berkali-kali, mungkin sejak lebih dari 10 tahun yang lalu kita sering ringkaskan, sering sampaikan, kita sebutkan. Silakan. Masih belum panas kelihatannya. Baik, yang pertama, al-bai'ah lil imam. Wajibnya membaiat pemimpin kaum muslimin. Ya, sebagian disebutkan dalam kitab ini, sebagian tidak. Namun sekali lagi ini ringkasan dari kitab-kitab ulama salaf tentang akidah yang berkaitan dengan tadi, akidah dan sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Membaiat pemimpin muslim, entah itu khalifah, raja, ataupun presiden. Seperti negeri kita ketika sudah dilantik, maka wajib bagi setiap kaum muslimin membaiat ya dengan meyakini dia adalah pemimpin negeri kita, pemimpin kaum muslimin. Rasul mengatakan, man mata wa laisa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati di lehernya tidak ada baiat terhadap pemimpin kaum muslimin, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Ini sekali lagi pemimpin kaum muslimin yang menguasai negeri kaum muslimin, bukan pemimpin gerakan bawah tanah, bukan pemimpin ormas, bukan pemimpin pengajian. Namun sekali lagi yang dibaiat hanya pemimpin kaum muslimin, ulil amri, yang memiliki al-amr, kekuasaan di negeri kaum muslimin. Ya, sekali lagi jangan gagal paham sebagaimana kelompok-kelompok sesat, kelompok teroris, kelompok-kelompok ahlil bid'ah, mereka membaiat tokoh mereka, membaiat pemimpin mereka. Ini sekali lagi baiat yang bid'ah. Dalam sejarah Rasul, para sahabat, ya imam yang 4, hanya pemimpin kaum muslimin ulil amri yang dibaiat. Ya, nggak ada zaman dulu ulama yang dibaiat. Ya, nggak ada ustadzah yang dibaiat. Itu baiat yang bid'ah. Ya, sekali lagi, hadis-hadis tentang baiat, itu baiat hanya kepada pemimpin kaum muslimin, entah namanya khalifah, entah namanya raja ataupun presiden, itu yang wajib dibaiat. Ya, sekali lagi kata Rasul, barang siapa yang mati di lehernya tidak ada baiat terhadap pemimpin kaum muslimin, kalau dia mati dalam keadaan jahiliyah. Seandainya ada sekarang orang yang tinggal di Indonesia mengatakan presiden ini bukan ulil amri, tidak ada kewajiban membaiat, kalau dia mati kata Rasul, mati dalam keadaan jahiliyah, menanggung dosa besar. Ini yang pertama, membaiat pemimpin kaum muslimin. Yang kedua, memuliakan, menghormati pemimpin kaum muslimin. Rasul mengatakan, man akrama sultanallah akramahullah. Barang siapa memuliakan pemimpinnya, Allah akan memuliakannya. Demikian pula dalam hadis yang sahih, Rasul mengatakan, khamsun man fa'alahunna fa'ana dhaminun. Rasul mengatakan, ada 5 hal yang barang siapa melakukan, mengamalkannya, aku akan menjamin surga baginya. Di antaranya, man dakhala ala amirihi
yuridu tauqirahu au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dia mendatangi, menemui pemimpinnya hanya untuk memuliakan, menghormatinya. Ya, karena bagaimanapun juga pemimpin luar biasa kedudukannya, kemaslahatannya bagi rakyat kaum muslimin. Bahkan kata para ulama, 60 tahun bersama pemimpin yang dolim lebih baik daripada tidak ada imam meskipun lailatan wahidah, meskipun satu malam. Ya, seperti yang diceritakan oleh para ulama ketika ada kudeta di mana saya dulu maupun sampai sekarang. Kudeta semalam saja luar biasa kekacauannya, kehancurannya. Ya, maka sekali lagi kata para ulama, 60 tahun bersama pemimpin yang dolim masih lebih baik daripada satu malam, satu hari tanpa adanya al-imam. Makanya kewajiban seorang muslim menghormati pemimpinnya. Yang ketiga, tidak boleh menghina ataupun mencela, mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Lanjutan hadisnya, man ahana sultanallah ahanahullah. Barang siapa yang menghinakan pemimpinnya, Allah akan hinakan. Dalam sebuah kisah, ada seorang sahabat Rasul yang bernama Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau menghadiri pidatonya pemimpin pada waktu itu, tiba-tiba ada seseorang yang nyeletuk mengatakan, undur ila amirina yalbasu thiyabal fusaq. Lihatlah kepada pemimpin kita sekarang ini, dia memakai baju orang fasik. Kata para ulama, betul memang bajunya pemimpin itu transparan. Tidaklah yang memakainya pada waktu itu kecuali orang fasik. Wakilnya faktanya iya. Tapi apakah boleh mencelah pemimpin yang memang betul-betul jatuh dalam kemaksiatan kefasikan tadi? Kata Abu Bakar, uskut, diam inti. Fa inni sami'tu Rasul sallallahu yaqul, aku mendengar Rasul bersabda, man ahana sultanallah ahanahullah. Barang siapa menghinakan pemimpinnya, Allah akan hinakan. Ini akidah manhaj para sahabat, tidak mau mendengar caci makian terhadap pemimpin kaum muslimin. Meskipun memang faktanya demikian, pemimpinnya zalim. Namun caci makian di hadapan umum, ini sebagaimana kata sahabat yang lain, Abu Darda radhiyallahu anhu, awwalu nifaqin mar'i ta'nuhu ala wali amrihi. Kemunafikan pertama pada diri seorang hamba kalau dia mencaci pemimpin kaum muslimin. Para sahabat menganggap orang yang mencaci maki pemimpin ada kemunafikan dalam diri orang tersebut. Dan kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana kubara'una min ashabi Rasul sallallahu yanhaunana. Dahulu para senior-senior sahabat Nabi melarang kami dengan ucapan mereka, la tasubbu umara'akum. Jangan kalian mencaci maki pemimpin kalian. Hasan al-Basri rahimahullah ketika mendengar ada orang mencaci maki Hajjaj bin Yusuf yang membantai banyak, bahkan ribuan manusia, di antaranya ada sebagian sahabat Rasul. Meskipun demikian kelakuannya, namun beliau ketika mendengar orang mencaci maki Hajjaj bin Yusuf, maka beliau mengatakan, innama utitum min indi anfusikum. Adanya Hajjaj itu karena dosa-dosa kalian. Ya, disuruh introspeksi, jangan mencaci maki pemimpin bagaimanapun kezalimannya selama masih muslim. Ini manhaj para sahabat, manhaj dan akidah as-salaf, sekali lagi dari kalangan tabi'in dan juga para sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Dalilnya banyak sekali, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum.
wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul dan pemimpin di antara kalian. Namun, taat dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Ini batasannya. Kalau ada perintah yang maksiat yang tidak boleh ditaati. Gak ada alasan lain. Selama perintahnya tidak maksiat, wajib didengar dan ditaati. Sekarang muncul ahlus syubhat, baik dari luar maupun dari dalam. Tidak mau mendengar dan taat kepada pemimpin dengan alasan perintahnya nggak ada kemaslahan. Ini filsafatnya orang-orang sekarang. Sekali lagi, tidak ada nas, ayat, hadis, ucapan salaf yang mengikat ketaatan kepada pemimpin kalau ada kemaslahatannya. Para ulama salaf dalam rata-rata kitab akidah mereka ada penjelasan wasam wa ta'ah. Itu prinsip Ahlus Sunnah dalam kitab-kitab akidah, seperti dalam kitab Ushulus Sunnah, kitab Al-Aqidah Thahawiyah dan yang lainnya. Intinya semuanya terikat dengan tadi ketaatan kepada pemimpin, wajib selama tidak maksiat kepada Allah, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha illa an yu'mara bi maksiatin. Wajib bagi seorang hamba mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang dia cintai atau yang tidak dia sukai, kecuali kalau diperintah berbuat maksiat. Ini sudah batas akhir. Tidak ada alasan, nggak ada istilahnya ungkapan-ungkapan alasan-alasan tidak taat. Seperti tadi, kalau ada kemaslahatan ditaati, kalau nggak ada kemaslahatan tidak ditaati. Na'udzubillah min dzalik. Kata Rasul, kecuali kalau diperintah berbuat maksiat, baru tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Sekali lagi, ini prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Bahkan yang lebih parah lagi, seperti yang pernah kita bantah, seorang dokter yang memang suka gembosi akidah salaf ahlus sunnah wal jamaah, menebarkan syubhat dalam masalah pemimpin kaum muslimin, suka mencaci maki pemimpin kaum muslimin, membolehkan menasihati pemimpin di hadapan umum dengan kegagalan pahamnya terhadap ucapan Syekh Abdul Muhsin Abbad. Dia pernah menulis postingan di medsos yang intinya, kalau orang mengatakan tidak mendengar dan taat kepada pemimpin keluar dari ahli sunnah, itu dia samakan dengan kelompok hizbiyin, takfirin, irhabiyin. Na'udzubillah min dzalik. Padahal jelas-jelas memang itulah ulama salaf mengatakan wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Yang tidak meyakini kewajiban mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, maka dia bukan ahli sunnah. Sekali lagi, ini yang sering kita sampaikan. Pembahasan yang satu ini adalah garis pembeda antara ahli sunnah dengan ahli bidah. Cuma sekarang mulai dirongrong, digembosi dan seterusnya. Maka hati-hati. Makanya perlu untuk terus kita ingatkan kembali. Ini prinsip dasar akidah ahli sunnah. Dan sudah kita sampaikan ucapan Imam Ahmad, wa minas sunnatil lazimah allati man taraka khoslatan minha walam yakulha walam yakbalha lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Inilah prinsip akidah ahli sunnah yang wajib dipegang erat, yang barang siapa meninggalkannya, tidak mau mengimani, tidak mau menerimanya, maka dia bukan ahli sunnah. Di antaranya wasalah wasam wa ta'alil amiril mu'minin al-bari wal fajir, kata Imam Ahmad. Meskipun sudah kita sampaikan juga, bedakan antara yang tidak meyakini kewajiban taat dengan yang meyakini namun dia maksiat. Maka beda ahlul bid'ah dengan ahli maksiat. Taib, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini kalau mau dijelaskan bisa sehari semalam. 10 poin akidah ahli sunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Namun ini ringkasannya saja. Yang kelima, bersabar terhadap kezaliman pemimpin kaum muslimin. Rasul SAW mengatakan,
man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, maka bersabarlah. Fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang keluar dari pemimpin kaum muslimin dan dia mati dalam keadaan jahiliyah. Pemimpin bukan malaikat. Pasti ada perbuatannya yang keliru, yang salah, yang dolim, ya, yang mungkin curang dan seterusnya. Namun tetap Rasul mengatakan falyasbir, jaga lisan, jaga perbuatan anggota badan, jangan sampai berbuat berkata yang tidak dicintai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keberapa? Yang keenam, menasihati pemimpin dengan lemah lembut dan dengan cara rahasia. Fir'aun, makhluk manusia yang luar biasa kufurnya, yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Nabi Musa dan Harun diperintahkan menasihatinya dengan lemah lembut. Faqula lahu qaulan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Katakanlah kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut. Ini pemimpin yang kafir, ya, yang sangat kafir, dinasihati oleh Musa dan Harun alaihimassalam dengan ucapan yang lemah lembut. Apalagi pemimpin yang masih Muslim. Kemudian Rasul mengatakan, man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdi alaniyatan. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, jangan di hadapan umum. Ini mutlak sudah, tidak bisa ditawar-tawar. Tidak ada ucapan ulama yang membedakan antara nasihat dengan nahi mungkar, kecuali dari kelompok harokah. Namun ada Pak Doktor tadi yang ingin membedakan. Kalau nasihat ya harus rahasia, tapi kalau nahi mungkar boleh terang-terangan. Ini ucapan bid'ah, ya. Ini bid'ahnya kelompok-kelompok harokah. Hati-hati. Syubhat dari dalam dan dari luar. Alhamdulillah sekali lagi sudah banyak kita bantah ucapan-ucapan sang oknum tersebut, karena sekali lagi ini jauh dari akidah as-salaf ahlus sunnah wal jamaah. Bahkan ini sekali lagi tadi garis pembeda antara ahlus sunnah dengan al bid'ah, bab yang satu ini. Makanya sebagian masyayikh mengatakan kalau Anda sekarang ini, terutama di zaman ini, ingin ngetes apakah si fulan ustadz dai salafi dari kelompok salafi ataupun dari haroki, salah satu pembahasannya cari masalah pemimpin kaum muslimin. Kalau sudah ada arah caci makian, membolehkan menasehati ataupun menahi mungkar dengan terang-terangan. Nah, ini sekali lagi sudah menyimpang dari ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Ini masalah yang sangat sensi, salah satu garis pembeda yang sangat jelas antara dakwah salafiyah dengan dakwah al-harakiyah. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keberapa? Yang ketujuh, mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Kata Imam Al-Barbahari, idza ra'aita rajulan yad'u lis-sultan fa'lam annahu sahibus sunnah insyaallah. Apabila Anda melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan, ketahuilah dia pengikut sunnah insyaallah. Sekali lagi ini adalah rekomendasi dari Imam Al-Barbahari. Meskipun Imam Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah juga mengatakan yang kurang lebihnya, fala taqul fulan sahibas sunnah hatta yastami fi khisal sunnah kulluha. Kata Imam Barbahari dalam kitab juga Syarh Sunnah tadi, beliau mengatakan jangan Anda tergesa-gesa mengatakan fulan ahlus sunnah sampai terkumpul dalam dirinya semua prinsip-prinsip akidah ahlus sunnah. Ini juga harus kita
paham, teliti. Salah satu prinsip Ahlussunnah dipegang erat, tapi yang lain ditinggalkan, tetap dia dikatakan mubtadi, bukan Ahlussunnah. Sekali lagi, ini yang harus betul-betul dipahami. Karena sekarang ini orang-orang terkadang lihat, oh dia kan bagus masalah tauhidnya, rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Jangan tergesa-gesa itu. Lihat bagaimana masalah apa? Pemimpin kaum muslimin. Ya, apakah sama dengan akidah salaf? Kemudian dalam bab misalnya, Masya Allah, masalah tauhid asma wa sifat, mendalam, bahkan membantah kelompok Asy'ariyah. Jangan kesusu dulu. Oh, dia kan sering dialog dengan kelompok-kelompok ustadz-ustadz Asy'ari. Ya, jangan dikatakan apa? Oh, ini pasti salafi. Lihat dulu masalah pemimpin kaum muslim, bagaimana akidahnya? Bagaimana sikapnya terhadap ahlul bidah? Apakah tetap menghormati? Seperti pernah kita mendengar yang di luar negeri sana, ada yang sangat getol membantah akidah Asy'ariyah, dibantah-bantah luar biasa. Tapi terakhir kesimpulannya mengatakan ini hanya perbedaan apa? Ijtihad. Cuma anak megang yang ini istilahnya penonton apa? Sudah teriak-teriak ini, keliru ini, cuma akhirnya apa? Sama-sama Ahlussunnah. Ini sekali lagi apa? Bukan sikap yang hak terhadap al-bidah. Jadi sekali lagi ini prinsip dari Imam Al-Barbahari. Jangan tergesa-gesa mengatakan si fulan Ahlussunnah sampai betul-betul Anda teliti atau Anda paham orang itu betul-betul berpegang dengan prinsip-prinsip Ahlussunnah kulluha. Di antaranya apa? Kitab akidah salaf dia sudah pahami. Dia apa? Pegang erat, tidak menyimpang dari baru dia Ahlussunnah. Bukan hanya satu pembahasan. Banyak ahlul bid'ah luar biasa tadi. Getol membantah ahlul kalam. Tapi ahlan wasalan dengan kelompok-kelompok ahlul bid'ah yang lain. Padahal ciri ahlu as-sunnah bagaimana mereka al-bara' kepada ahli al-bidah. Sebagaimana yang diucapkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah seperti akidah Thahawiyah, akidah salaf ashabil hadis. Intinya sekali lagi, wajib seorang muslim muslimah teliti terutama dalam pembahasan akidah ini. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ke-8, dilarang mendoakan dengan kejelekan. Dilarang mendoakan pemimpin dengan kejelekan. Sebagaimana juga kata Imam Barbahari, wa idza ra'aita rajulan yad'u ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Apabila Anda melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan, maka ketahuilah dia pengikut hawa nafsu alias ahlil bid'ah. Ini sekali lagi ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab Syarh Sunnah. Yang ke-9, haram mengkudeta pemimpin muslim. Haram mengkudeta pemimpin muslim. Sedikit tambahan tadi, masalah kata sebagian masyayikh, di antara poin-poin yang selayaknya dijadikan sebagai bahan ngetes, menguji apakah si dai, si ustadz syekh fulan itu Ahlussunnah salafi sejati atau haroki. Tadi masalah apa? Pemimpin kaum muslimin. Mulai masalah menasehati, terutama itu poin-poin yang sensitif. Masalah menasehati, masalah mencaci maki boleh atau tidak. Ini yang harus diteliti. Makanya pernah kita praktekkan, dan ini sering kita praktekkan juga. Ada salah satu dari yang kadang hadir di sini yang Anda sebutkan,
memberi ana buku syarah Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin karya Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Dia keliru beli. Ya, Syarah Al-Khurasaniyah judulnya. Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin ini karya ulama Ahlussunnah yang sekarang baru kita kaji di Jakarta ya, kemarin hari Sabtu pagi itu. Itu kitab karya Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Syarahnya banyak dari ulama-ulama sekarang, masyayikh dakwah salafiyah. Ada syarahnya Syekh Muhammad bin Musa Al-Nasr rahimahullah. Ada syarahnya Syekh Abdul Malik Ramadhani yang hadir waktu kapal lalu di sini. Kemudian juga ada syarahnya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dan itu yang kita pakai di Jakarta. Ya. Kemudian ada tadi karya salah satu tokoh harokah di Arab Saudi yang bernama Abdul Aziz At-Turaifi. Abdul Aziz At-Turaifi, Muhammad Al-Arifi, Aid Al-Qarni, Salman Al-Auda, satu komunitas harokah di Saudi Arabia. Sebagainya ada yang dipenjara di sana. Intinya Abdul Aziz At-Turaifi punya syarah Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin. Nah, ini salah satu yang mengamalkan tadi nasihat mas saya, kalau mau lihat buku ini atau ceramah ini dari Syekh Fulan, Ustadz Dai Fulan, betul-betul di atas dakwah salafi atau harokiyah, pahami masalah tadi, di antaranya masalah pemimpin. Kita buka, kan ada pembahasan masalah wasam wa ta'ah. Di antaranya kelihatan sekali masalah apa? Menasihati pemimpin. Mencela-menceli ataupun tidak konsisten. Kalau kesalahannya pribadi, harus dengan apa? Sembunyi-sembunyi menasihati. Namun kalau berkaitan dengan kezaliman yang umum, boleh dihadapkan tanpa dalil. Hanya apa? Hawa nafsu. Kemudian juga ada pembahasan masalah al-wala wal bara. Ini yang kedua. Kalau mau meneliti, lihat wala dan baroknya. Di antaranya suka nyinyiri ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mengatakan murji'ah. Dan ini garis pembeda Ahlus Sunnah dengan Al-Bid'ah. Sebagaimana kata ulama salaf yang bernama Ahmad bin Sinan. Beliau mengatakan Isa fi dunya mubtadi' illa wa huwa yubghidu ala sunnah. Tidak ada satupun ahli bid'ah kecuali pasti dia memusuhi ahlu sunnah. Di antaranya tadi ada nyinyiran murji'ah dari Abdul Aziz At-Turaifi. Ini sekedar tambahan sekali lagi, kalau kita mau teliti ini pembeda ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah, terutama dari kelompok-kelompok harokah. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, haram mengkudeta pemimpin kaum muslim, ini ijma' salaf. Dalilnya juga dalam sabda Rasul dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau mengatakan wa alla nunazi'al amra ahlahu illa antara kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Dilarang mengkudeta pemimpin sampai engkau mendapati kekafiran yang nyata dari pemimpin tersebut. Ini juga kelompok-kelompok harokah, dai-dai harokah berusaha untuk melemahkan hadis ini. Ataupun mentakwil-takwilkan hadis semisal dengan ini. Di antara tadi masalah kudeta terhadap pemimpin. Iya, katanya kalau pemimpin itu kezalimannya hanya sebatas kezaliman pribadi kepada 1-2 orang, nggak boleh dikudeta. Tapi kalau kezalimannya mencakup umat, rakyat, secara umum boleh dikudeta. Ini, sekali lagi, cara licik al-bid'ah untuk mengerahkan umat mengkudeta pemimpin kaum dengan mentakwil-takwilkan hadis-hadis semisal tadi. Padahal Imam Nawawi sendiri mengatakan ajma'a ahlus sunnah ala annal imam la yan'azil bil fisqi. Dalam syarah Sahih Muslim kata Imam Nawawi, ijma' ahlus sunnah
mengatakan pemimpin tidak boleh dilengsarkan hanya karena kefasikannya. Dan sering kita sampaikan kalau di internet itu ada tulisan aktsar min mi'ati hadis fi tahrimil khuruj ala imamil muslim. Ya, salah satu masyayikh di Yaman menulis sebuah makalah lebih dari 100 hadis yang mengharamkan kudeta terhadap pemimpin muslim. Satu saja kalau Ahlussunnah sami'na wa ata'na, apalagi lebih dari, nggak ada alasan apapun selama masih muslim haram dikudeta. Cuma tadi kelompok-kelompok harokat cari alasan ngeles-ngeles, namun intinya semuanya adalah al-batil, kebatilan yang terang benderang. Kemudian poin yang ke-10 ini yang kita bahas sekarang, yaitu melaksanakan sebagian ibadah di belakang pemimpin kaum muslimin. Melaksanakan sebagian ibadah di belakang pemimpin kaum muslimin, di antaranya salat Jumat, Idul Adha, Idul Fitri, salat berjamaah di belakang pemimpin kaum muslim. Dalilnya ijma' salaf, sebagaimana kata Imam Abul Hasan Asy'ari tadi. Bahkan kata Ibrahim An-Nakhai dari kalangan tabi'in, kanu yusalluna khalfal umara ma kanu. Dahulu para salaf, kalau tabi'in mengatakan dahulu para salaf, berarti siapa? Para sahabat. Dahulu para sahabat mereka salat di belakang pemimpin kaum muslimin bagaimanapun keadaan mereka. Bukan hanya bersama khulafa rasyidin, namun juga bersama pemimpin-pemimpin yang zalim, di antaranya Hajjaj bin Yusuf tadi. Anas bin Malik diriwayatkan salat di belakang Hajjaj bin Yusuf. Demikian pula Abdullah bin Umar salat di belakang kelompok Khawarij. Bahkan Utsman bin Affan ketika didemo, di kudeta, di boikot, tidak boleh jadi imam di masjid kaum muslimin, yang jadi pemimpin salat di waktu itu kelompok Khawarij. Ketika beliau ditanya apakah boleh salat di belakangnya, kata Utsman bin Affan, as-salah ahsanu ma ya'maluhun nas. Salat adalah sebaik-baik yang dilakukan oleh manusia. Fa idza ahsanu fa ahsin mahum. Jika mereka berbuat baik, berbuat baiklah bersama mereka. Wa in asa'u fajtanib isa'atahum. Kalau mereka berbuat jelek, tinggalkan kejelekan mereka. Intinya beliau membolehkan salat di belakang ahli bid'ah. Jadi sekali lagi, nanti ada dua pembahasan. Pembahasan salat di belakang pemimpin muslim waliul amr. Ini sekali lagi termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan Imam Ahmad dalam kitab Ushulus Sunnah, barang siapa yang salat Jumat bersama pemimpin, tsumma a'adahuma fahuwa mubtadi'. Kalau diulangi lagi dengan alasan tidak sah salat di belakang pemimpin yang zalim, dia mubtadi' ahli bid'ah. Sekali lagi, salat di belakang pemimpin bagaimanapun kezalimannya tetap sah. Bahkan dulu ada seorang yang bernama Hasan bin Saleh bin Hayy, memiliki pendapat tidak boleh salat di belakang pemimpin yang zalim. Dan juga dia punya akidah boleh mengkudeta pemimpin yang zalim. Maka Sufyan Ats-Tsauri dari ulama salaf yang wafat abad kedua Hijriah, beliau mentahdzir habis-habisan Hasan bin Saleh bin Hayy, mengeluarkannya dari Ahlussunnah. Demikian pula seorang ulama yang bernama Zaidah, setiap kali beliau di masjid yuhadzirun nas min Hasan bin Saleh, beliau selalu mentahdzir, mengatakan awas, hati-hati dengan Hasan bin Saleh, karena dia apa? Dai penyesat umat, karena dia membolehkan kudeta terhadap pemimpin ataupun apa? Melarang salat di belakang pemimpin yang zalim. Padahal ini sekali lagi ijma' salaf mensyariatkan, membolehkan salat di belakang pemimpin yang zalim. Baik, kita baca dulu syarah dari Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz. Hadza madhhabu ahli sunnah fi mas'atis shalah khalfal barri wal fajir.
Inilah madhab Ahlussunnah tentang salat di belakang pemimpin yang baik maupun yang fajir. Wa huwa alladzi karrarahu al-Hafidz Abu Bakar al-Ismaili fi kitab I'tiqad A'immati al-Hadits. Dan inilah yang diikrarkan oleh Imam Abu Bakar Ismaili yang bermadzhab Syafi'i dalam kitabnya I'tiqad A'immati al-Hadits. Haitsu qala, beliau berkata, wa yarawna shalah al-jum'ah wa ghairaha khalfa kulli imamin muslim. Mereka berpendapat, yaitu para ulama salah, imam-imam al-hadis, berpendapat salat Jumat dan selainnya itu sah di belakang pemimpin muslim, barron kana au fajiran, yang baik maupun yang fajir. Fa inna Allah azza wa jalla faradal jum'ata wa amra bi ityaniha fardan mutlaqan ma'a ilmi ta'ala bi anal qaimina yakunu minhum fajir wal fasik walam yastasni waqtan duna waqtin wala amran binida lil jum'ah duna amrin. Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan salat Jumat dalam firman-Nya idza nudiya lis salati miyamil jum'ati fas au ila dzikrillah. Allah yang merintahkan salat Jumat dan Allah merintahkan untuk mendatangi salat Jumat secara mutlak, padahal Allah mengetahui bahwasanya di antara pemimpin-pemimpin yang akan mengimami salat pada waktu itu ada yang fajir, ada yang fasik, tapi Allah tidak mengecualikan. Tetap wajib salat Jumat bersama siapa saja dari pemimpin-pemimpin kaum muslim, di antara tadi Hajjaj bin Yusuf yang banyak menumpahkan darah kaum muslimin. Tidak ada satupun salaf yang mengharamkannya, meskipun Hajjaj bin Yusuf adalah pemimpin yang zalim pada waktu itu. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kenapa dikhususkan di sini salat Jumat? Karena salat yang 5 waktu ini kalau zaman dahulu, terutama kalau salat Jumat, karena memang kaum muslimin masih tidak terlalu banyak, tempat mereka tidak terlalu berjauhan, mereka bisa satu masjid, terutama Masjid Nabawi, ngumpul semua penduduk di kota Al-Madinah. Namun salat yang 5 waktu bisa di kampung-kampung mereka sendiri. Demikian pula dengan salat Idul Adha, Idul Fitri, maka mereka dalam satu tanah lapang dipimpin oleh satu khalifah, oleh pemimpin kaum muslimin. Maka yang mengharamkannya, maka dialah ahli al-bid'ah. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Tadi ucapan Imam Abu Bakar al-Ismaili rahimahullah yang juga menegaskan tentang akidah salaf ashabil hadis bahwa salat Jumat sah di belakang pemimpin kaum muslimin, entah yang soleh ataupun yang toleh. Kemudian ditegaskan lagi oleh Imam Abu Utsman As-Sabuni Asy-Syafi'i dalam akidah beliau, akidah salaf ashabil hadis, haitsu qala wa yara ashabul hadis al-jum'ata wal idain wa ghairahuma minas salawati khalfa kulli imamin muslimin baron kan au fajiran. Ashabul hadis Ahlussunnah berpendapat salat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha dan selain keduanya di belakang pemimpin muslim yang baik maupun yang fajir. Maka jangan pernah ragu. Kalau ada 2 pilihan, ikut sholat Idul Fitri, Idul Adha bersama pemerintah atau swasta, maka ikut yang mana? Ini kalau masih mencela-mencela, ngapain antum belajar akidah salaf? Nggak ada dalam akidah salaf ikut swasta, nggak ada. Semuanya mengatakan ikut pemimpin kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin. Tadi akidahnya Imam Abu Bakar Ismaili yang hidup di abad ke-4 Hijriah. Abu Utsman As-Sabuni abad ke-5 Hijriah. Kalau mau kita tambahkan yang sebelumnya, abad ke-3 Hijriah. Imam Harab Al-Kirmani yang barusan kita khatamkan kajian hari Kamis badan maghrib juga. Imam Harab Al-Kirmani. Kalau kita baca dari awal luar biasa ucapan beliau.
hadza madhabu a'immatil ilmi wa ashabil athar wa ahli sunnah al-ma'rufina biha al-muqtada bihim fiha. Inilah mazhab ulama-ulama, imam-imam ilmu dan ahli al-hadis, ahlu sunnah yang dikenal dengan berpegang teguh dengan sunnah, yang merupakan suri toladan dalam berpegang teguh dengan sunnah. Miladun ashabi Rasul SAW ila yaumina hada. Sejak zaman para sahabat sampai hari ini, yaitu pada waktu zamannya Imam Harab Al-Kirmani. Kemudian beliau mengatakan, faman khalafa syai'an min hadil madzahib au ta'ana fiha au abaqa ilaha fahuwa mubtadi'un. Kata beliau, barang siapa yang menyelisih akidah-akidah ini, ya, atau dia mencelanya atau mencaci maki yang mengatakannya, maka dia mubtadi', zailun an manhajus sunnah wa sabil haqqi. Kemudian beliau sebutkan di antara akidah tersebut yang barang siapa menyelisihnya dia mubtadi', beliau mengatakan salat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha dan haji bersama pemimpin kaum muslimin, meskipun mereka wa ilam yakunu atqiya, meskipun mereka bukan orang yang bertakwa, bukan orang yang adil, bukan orang yang baik, selama dia muslim, ikut salat Idul Fitri, Idul Adha bersama apa? Pemimpin kaum muslimin. Ini abad ketiga Hijriyah. Imam Harab Al-Kirmani menukilkan ijma' salaf. Salat Idul Fitri, Idul Adha bersama pemerintah, bukan bersama apa? Swasta. Kalau mau tambah lagi, lebih ke belakang lagi, ulama di abad kedua Hijriyah, Sufyan Ats-Tsauri tadi, dalam akidah beliau yang dinukil oleh Imam Al-Lalikai, beliau mengatakan kepada sang murid, ya Syu'aib la yanfa'uka ma katabta hatta tarasala khalfa kulli barin wa fajrin. Wahai Syu'aib, tidak bermanfaat bagimu apa yang kau tulis sampai engkau berpendapat salat di belakang pemimpin yang zalim ataupun yang baik. Sang murid bertanya, as-salata kullaha, apakah semua salat? Kata Sufyan Ats-Tsauri, la walakin salatal jum'ah wal idin. Namun salat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, tadi waktunya bersama dengan apa? Pemimpin kaum muslimin. Kurang apa? Ya, dari abad 2, 3, 4 ya ijma' semuanya apa? Salat tadi terutama Idul Fitri, Idul Adha ikut pemerintah, pemimpin kaum muslimin, tidak ikut apa? Nah, wallahu taala a'lam. Ini yang insyaallah kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah akan ada kelanjutan tentang masalah akidah Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Wallahu taala alam. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.